Aduh, ya ampun, ya ampun. Tugas sekolah gini amat sih. Kenapa sih harus tema di bawah tirani Jepang? Ya, ada apa, Kak? Yang tadi kamu bilang apa? Ini, Kak, tentang di bawah keadaan Indonesia di bawah tirani Jepang. Oh, Kakak bisa jelasin? bisa. Coba, Kak, jelasin ke saya. Masa penjajahan Jepang di Indonesia dimulai pada tahun 1942 sampai 1945 setelah Jepang berhasil menduduki wilayah Indonesia selama Perang Dunia II. Ada beberapa jenis propaganda yang dilakukan Jepang pada masa kedudukannya, yaitu salah satunya Gerakan 3A yang berisi Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Di bawah pemerintahan Jepang, rakyat Indonesia mengalami penyiksaan dan kekejaman yang dilakukan oleh tentara Jepang. Salah satunya yaitu penggunaan kerja paksa. Selain itu, tentara Jepang juga melakukan tindakan penyiksaan terhadap rakyat Indonesia yang dianggap melawan atau mendukung gerakan perlawanan. Penyiksaan ini bisa berupa pukulan, penganiayaan seksual, dan bahkan pembunuhan massal. Beberapa kasus terkenal adalah pembantaian Kapten Joshua, di mana ratusan orang tewas dalam serangan yang dilakukan oleh tentara Jepang di Bojong Nangka, Bogor pada tahun 1943. Selama masa kependudukan Jepang, rakyat Indonesia juga mengalami kesulitan ekonomi akibat tentara Jepang mengatur sistem perekonomian Indonesia. Di mana kebutuhan pokok seperti beras, gula, dan makanan lainnya diambil oleh pemerintah Jepang untuk kepentingan militer mereka. Hal ini mengakibatkan kelaparan dan kemiskinan di kalangan rakyat Indonesia. Oh, gitu ya, Kak? Ya. Makasih ya udah jelasin. Sama-sama. Makasih, Kak. Duh, nanya tugas ini sama siapa lagi ya? Bingung banget. Ini nggak ada orang. Nggak ada. Ini sih, Kak, mau nanya tentang keadaan Indonesia di bawah tirani Jepang. Bisa jelasin nggak, Kak? Bisa sedikit. Selama kekuasaan Jepang di Indonesia pada masa kedudukan Jepang di antara tahun 1942 hingga 1945. Terjadi berbagai perubahan dalam pemerintah sehingga pemerintah Jepang mengambil alih ekonomi dan sosial budaya. Jepang menempatkan pemerintahan di militer di Indonesia yang disebut sebagai pemerintah kedudukan, yang tujuannya untuk mengambil ekonomi, sumber alam Indonesia untuk kepentingan militer Jepang. Kalau Kakak bisa jelasin juga, Kak? Bisa sedikit. Selama masa pendudukan Jepang, rakyat Indonesia mengalami kezaliman dan tindasan dari pihak Jepang. Warga Indonesia diwajibkan untuk sebagai romus di tenaga kerja Jepang untuk mendukung proyek-proyek infrastruktur Jepang militer. Selain itu, Jepang juga menerapkan sistem kerja paksa untuk mempekerjakan warga Indonesia sebagai pihak militer. Gitu ya, Kak? Iya, Bang. Makasih ya, Kak, atas penjelasannya. Makasih. Aduh, lupa banget. Tadi mau nanya tentang apa gitu tadi ya. Ini ada orang bucin, tanya aja. Misi, Kak. Oke, kenapa? Mau nanya tentang keadaan Indonesia di bawah tirani Jepang. Tadi ada sih yang udah ada yang jelasin. Cuma mereka jelasinnya ya gitulah.
agak belibet-belibet. Gitu apa? Salting kayaknya kak. Nggak tahu entah kenapa. Oh gitu. Gitu, Sekarang Kak. yang mau dijelaskan itu tentang apanya? Mau nanya tentang dampaknya sih kak waktu keadaan itu gimana. Kakak bisa bantu jelasin nggak? Oh, dampaknya. Mm-mm. Oke, saya jelasin ya. Salah satu dampak sosial dari penduduk Jepang di Indonesia adalah terjadinya pola kehidupan masyarakatnya. Dan rakyat Indonesia dilarang menggunakan bahasa Belanda dan juga menggunakan bahasa Jepang untuk dalam kehidupan sehari-harinya. Pendidikan juga diarahkan untuk memperkuat ideologi Jepang dan menghilangkan pengaruh budaya lokalnya. Di bidang ekonominya, Jepang mengambil ahli industri dan mengambil sumber daya alam Indonesia untuk kepentingan militer Jepangnya. Banyak perusahaan Belanda yang diambil oleh pemerintah militer Jepang sehingga terjadinya perubahan ekonomi di Indonesia menjadi perubahan struktural dan signifikan. Oke, sekarang saya nggak tahu lagi selanjutnya apa. Boleh dilanjutkan oleh kakak yang satunya. Oh gitu ya. Saya akan melanjutkan. Tapi kak ngelanjutnya jangan sini kak. Nggak asik ada nih. Yuk kak, teman saya di jangan sini kak. Males. Enggak, Kakak bisa jelasin kak? bisa. Oh. Kau udah tahu juga kan apa dampak dapat positif dan negatif juga. Iya kak. Cuma biar lebih paham aja gitu. Oke, dampak yang bisa dialami pada masa pendudukan Jepang, Indonesia mengalami sengsaraan dan penderitaan yang sangat mendalam. Dan kondisi ekonomi Indonesia sangat menurun. Seperti yang dijelasin oleh kakak itu, yang ekonomi Indonesia dikuasai oleh para Jepang dan militernya agar untuk persiapan peperangan perang kedua yang dilakukan oleh Jepang. Jepang juga menguasai sistem tenaga kerja Indonesia agar membutuhkan dan menguatkan para militernya. Namun pendudukan Jepang sangat egois. Dia menindas dan kayak kita capek lah berdiri aja. Mending kita duduk dulu, santai, nikmatin. Gitu kenapa kak dari tadi? Dari tadi kak capek nih berdiri. Namun penindasan pada masa pendudukan Jepang mengalami negatif dan positif. Dan positifnya juga dapat memunculkan sifat nasionalisme dan sifat kemerdekaan agar Indonesia bisa maju merdeka dan tidak dijajah lagi. Namun pada setelah Jepang kalah dari peperangan dunia oleh Amerika Serikat, dia kalah. Dan pada saat itu juga Indonesia membacakan proklamasi kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Indonesia juga mengalami tantangan sangat berat dan negara-negara asing juga ingin merebutnya kembali walaupun dari Jepang seperti Belanda, Inggris dan negara lainnya yang ingin merebut Indonesia. Dalam pendudukan Jepang itu juga Indonesia mengalami pembelajaran yang sangat besar, yaitu bisa membangkitkan sistem kemiliteran sendiri, kemerdekaan dan kemerdekaan dan bangsa yang merdeka, berdaulat dan hak asasi manusia. Mungkin itu aja dampak-dampaknya. Sebetulnya masih banyak lagi dampak dari masa pendudukan Jepang. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika kurang dan salah katanya, saya minta maaf. Oh gitu ya kak. Makasih lah udah mau ngajarin aku tentang beberapa hal. Nah aku cabut dulu ya kak. Makasih kak. Sampai